Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari KSM Matematika SMP tingkat nasional tahun 2023, soal nomor 2. Seorang laki-laki meninggal dan ahli waris yang ditinggalkan ada 5 orang, yaitu K, L, M, N, dan P. Diketahui harta waris yang diterima oleh M adalah Rp112.775.000 dan jumlah harta waris yang diterima oleh K dan N adalah Rp182.175.000. Harta waris yang diterima oleh L dikurangi harta waris yang diterima oleh P adalah Rp121.450.000. Jumlah harta waris yang diterima oleh K dan P adalah Rp187.175.000. Rp187.175.000. Dan jumlah harta waris yang diterima oleh L dan N adalah Rp329.650.000. Dalam daftar ahli waris tersebut, kemungkinan untuk L dan N berturut-turut adalah titik-titik. Nah, pertama, kalau kita lihat dari opsi jawaban, itu ada 5 kemungkinan ahli waris ya. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan, lalu ada istri, ada bapak, dan ada ibu. Nah, dengan asumsi seperti ini, maka kemudian kita tahu bahwa bagian istri itu adalah 1/8, sementara ayah jatahnya sama dengan ibu, sama dengan 1/6 bagian, karena ini yang meninggal itu punya anak ya. Nah, sementara untuk anak sisa dari warisan ini kemudian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan asumsi ada 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, maka perbandingan antara warisan anak laki-laki dengan perempuan adalah 2:1. Pertama, kita akan buat dulu model matematika dari soal ini. Kita punya M sama dengan 112.775.000. Lalu ada K ditambah N, yang mana K ditambah N adalah 182.175.000. Lalu ada L sama dengan P ditambah 121.450.000. Kemudian ada K ditambah P sama dengan 187.175.000. Lalu terakhir ada L ditambah N, yang mana L tambah N sama dengan 329.650.000. Kita mau cari kemungkinan L dan N nya siapa. Kemudian dari soal ini, kalau kita coba kurangi K ditambah P, kita kurangi dengan K ditambah N, maka kita akan peroleh hasilnya adalah P dikurang N. Dan ini akan sama dengan 187.175.000 dikurangi 182.175.000. Nanti kita punya P dikurang N sama dengan 5 juta rupiah. Atau dengan kata lain, nilai dari N sama dengan P dikurangi 5 juta. Selanjutnya, kita punya L ditambah N, yang mana L ditambah N itu akan sama dengan P ditambah 121.450.000 rupiah, kemudian ditambah dengan N. N itu sendiri adalah P dikurang 5 juta. Sehingga kita punya 2P ditambah 116.450.000 sama dengan, nah L tambah N itu sendiri adalah 329.650.000. Singkat cerita, kita punya nilai P sama dengan 106.600.000. Nah, dari sini kemudian kita tentu bisa mencari nilai L. Karena L itu adalah P ditambah 121.450.000, maka nilai L akan sama dengan 228.050.000. Lalu
Dari sini kita tahu L tambah N-nya adalah 329.650.000. Nilai L sudah ada, maka kemudian kita punya nilai N sama dengan 101.600.000. Terakhir baru kita cari nilai K. K tambah N adalah 182.175.000, maka nilai K tidak lain adalah 80.575.000. Nah, sehingga harta waris yang diterima ini kita jumlahkan K, L, M, N, dan P-nya. Jadi nilai total warisan itu adalah K ditambah L tambah M tambah N tambah P, dan jumlahnya akan sama dengan 629.600.000 rupiah. Nah, sebenarnya ketika kita melihat nilai L dan N ini nggak ada yang jujur itu tidak ada yang sesuai dengan perbandingan di sini ya, tepat 1/8 atau 1/6. Tapi kita akan mencoba mengira-ngira seharusnya berapa jatah atau warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Jadi seharusnya kita cari dulu untuk istri. Istri itu kan 1/6 dari 629.600.000 rupiah. Jadi warisan istri itu lebih kurang 78.700.000 rupiah. Kemudian ayah dan ibu itu, istri tadi 1/8-nya ya. Ayah dan ibu 1/6-nya dari 629.600.000. Kita punya 104.933.333,33 dan seterusnya. Nah, kemudian ketika kita kurangi ini dikurangi dengan ini, maka kemudian ingat untuk anak laki-laki itu kan 2 kalinya anak perempuan jatahnya. Jadi anak laki-laki itu bakal dapat 2/3 dari sisa. Nanti tinggal dihitung, lebih kurang anak laki-laki akan mendapatkan 227.355.556. Sementara itu anak perempuan lebih kurang 1/3 sisanya, yakni 113.677.778. Nah, kita akan lihat lagi, kita coba bandingkan. Yang ditanya adalah nilai L dan N. Nah, kalau kita lihat nilai L itu adalah 228.050.000 berdasarkan perhitungan kita. Nah, kalau seharusnya kita lihat harta warisan seharusnya, kita lihat yang paling mendekati 228.050.000 itu adalah anak laki-laki. Sehingga kemudian kita berasumsi di option itu harus ada anak laki-laki. Nah, sekarang kalau kita lihat di option ada anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian ada anak laki-laki dan bapak. Sementara satu slot lagi adalah nilai N. Nilai N-nya itu 101.600.000. Kita bandingkan bapak ya atau ayahnya dengan anak perempuan. Jelas yang paling mendekati nilai N adalah ayah atau bapaknya. Makanya kemudian kalau seandainya saya berada di posisi peserta, saya akan menjawab anak laki-laki dan bapak. Tapi barangkali pembahasan saya ada yang keliru. Apabila ada masukan, silakan berikan masukan. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.